Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Dwi Adrianti dengan NRP 204-120-1065 dari Departemen Teknik Kimia Industri Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar aplikasi teknologi cerdas dengan dosen pengampu Pak Ciptian, di mana saya bertugas untuk mencari studi kasus yang diselesaikan dengan metode fuzzy logic. Di sini saya mengangkat studi kasus mengenai bagaimana pengolahan pada proses sterilisasi buah kelapa sawit untuk dijadikan crude palm oil yang menghasilkan kualitas dan kuantitas yang optimum. Mengapa hal tersebut saya angkat? Karena industri yang baik dan berkembang tidak hanya meningkatkan kuantitas saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitasnya. Sehingga proses pengolahan buah kelapa sawit sangat perlu diperhatikan. Demikian pula pada unit pabrik kelapa sawit yang mengolah tandan buah sawit atau TBS menjadi CPO atau crude palm oil. Bahan baku TBS yang berasal dari kebun tentunya memiliki kualitas yang sangat bervariatif termasuk tingkat kemasakannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang nanti akan dihasilkan. Pengolahan TBS sendiri bermula pada proses sterilisasi, di mana proses ini merupakan salah satu operasi dasar penyulingan dan ekstraksi minyak. Proses sterilisasi membutuhkan pengawasan yang cukup berat karena mengingat besarnya bejana bertekanan atau biasa disebut sterilizer yang digunakan untuk merebus TBS dengan kapasitas ribuan kilogram dan proses perebusan yang menggunakan uap air jenuh atau saturated steam dengan suhu tinggi serta tekanan tinggi pula. Oleh karena itu, metode fuzzy logic, khususnya Mamdani, dengan mengadaptasi teknologi dan pengetahuan dapat membangun sistem yang mampu memprediksi waktu perebusan atau sterilisasi yang optimal berdasarkan jumlah buah dan besar tekanan yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual berdasarkan MATLAB untuk memprediksi suatu proses sterilisasi yang optimum. Berikut saya share screen mengenai hasil kerja saya. Oke, langkah awal yang dilakukan yaitu menentukan himpunan input dan fungsi yang digunakan. Pada kali ini, pembentukan himpunan fuzzy akan dilakukan terhadap dua variabel input dan satu variabel output sebagai berikut, di mana input jumlah buah. Nah, input jumlah buah ini nilai linguistiknya yang saya ambil adalah sedikit, sedang, dan banyak, di mana intervalnya sedikit yaitu jika X kurang dari 1000, sedangnya jika X di antara lebih besar sama dengan 1000 dan juga kurang dari sama dengan 10.000 dan banyak jika lebih dari 5.500. Hal tersebut juga dapat digambarkan melalui gambar fusifikasi buah, di mana pada bagian sumbu X itu terdapat banyak buah dan ketetapan pada sumbu Y yaitu skalanya 0 sampai 1. Nah, di sini saya mengplotkan di mana ada angka 1000, 5.500 dan juga 10.000. Di sini juga bisa diketahui untuk miu buah, khususnya yang bagian daerah sedikit, berarti di sini saya sudah menulis di bagian daerah sedikit. Untuk itu saya akan menganonit. Di sini merupakan suatu bagian daerah sedikit. Nah, untuk mendapatkan suatu nilai dari grafik tersebut adalah jika X-nya kurang dari 1000, maka otomatis dia akan mendapatkan nilai sebesar 1. Karena berdasarkan grafik, jika dia bernilai kurang dari 1000, maka dia akan ke kiri dan sesuai plot-plotannya, yaitu hasilnya adalah 1. Untuk selanjutnya, jika suatu X nilainya lebih besar sama dengan 1000 dan kurang dari 5.500, maka berdasarkan grafik, jika dia berada di antara 1000 dan
5.500, maka cara untuk mendapatkan nilainya adalah dengan formula 5.500 dikurangi X per 5.500 dikurangi 1.000. Untuk selanjutnya, jika X-nya bernilai lebih dari 5.500, maka otomatis dia akan bernilai 0. Karena berdasarkan grafik, dia berada di sebelah kanan. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu pada mu buah sedang. Di mana mu buah sedang sendiri, dia berada pada grafik dengan bentuk segitiga. Lalu untuk interval yang saya ambil yaitu mulai dari 1.000 sampai 10.000. Nah, saya juga sudah membuat formula untuk mu buah sedang, di mana jika nilai X-nya kurang dari 1.000 atau X-nya lebih besar dari 10.000, maka nilainya adalah 0, sesuai dengan plot pada grafik. Ini juga 0. Untuk selanjutnya, jika X-nya berada lebih besar sama dengan 1.000 dan juga kurang dari sama dengan 5.500, maka dia menggunakan formula X kurang dari 1.000 per 5.500 kurangi 1.000. Dan jika suatu nilai yang akan dicari bila berada di antara lebih besar dari 5.000 dan kurang dari 10.000, maka dia menggunakan formula 10.000 dikurangi X per 10.000 dikurangi 5.500. Begitu juga dengan linguistik banyak. Di mana jika nilai yang akan dicari itu kurang dari 5.500, maka otomatis dia akan bernilai 0 karena dia semakin ke kiri. Sesuai grafik. Dan apabila nilai yang ingin dicari yaitu X-nya di antara lebih besar sama dengan 5.500 dan juga kurang dari 10.000, maka berdasarkan grafik ini dapat dihasilkan dari formula X dikurangi 5.500 per 10.000 dikurangi 5.500. Dan jika nilai yang dicari lebih besar daripada 10.000, dia akan otomatis bernilai 1. Untuk selanjutnya, ada input besar tekanan, di mana intervalnya yaitu apabila dikatakan kecil, maka nilai X-nya kurang dari sama dengan 0,5, dan apabila dia dikatakan standar, maka X-nya antara lebih besar sama dengan 0,5 dan juga kurang dari sama dengan 4,5. Dan akan dikatakan besar apabila X-nya lebih besar daripada 4,5. Lalu, kita bisa membuat gambar fusifikasinya sebagai berikut, di mana sumbu X-nya itu merupakan besar tekanan, yaitu dengan satuan bar, dan juga pada sumbu Y itu merupakan skala yang sudah ditentukan sesuai MATLAB, yaitu 0 sampai dengan 1. Lalu, di sini kita juga akan mencari formula, yaitu mu tekanan kecil. Sesuai pada grafik, gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk linguistik kecil, dia akan berbentuk seperti ini. Trapesium. Di mana jika X-nya kurang dari 0,5, maka akan semakin ke kiri dan otomatis nilainya adalah 1.
Dan apabila suatu X-nya berada di antara lebih besar sama dengan 0,5 dan juga kurang dari 2,5, maka pada grafik ini, jika digambarkan seperti ini, maka untuk mencari nilai X dapat menggunakan formula 2,5 dikurangi X per 2,5 dikurangi 0,5. Dan jika X berada lebih besar dari 2,5, maka dia digambarkan seperti ini. Sehingga nilainya adalah 0. Untuk mu tekanan standar, dia menggunakan bentuk segitiga. Lalu apabila dia berada di antara X kurang dari 0,5 atau X lebih besar dari 4,5, maka nilainya adalah 0. Dan jika X-nya berada lebih besar sama dengan 0,5 dan kurang dari 2,5, maka akan dicari dengan formula X kurang dari 0,5 per 2,5 dikurangi 0,5. Jika suatu X-nya berada lebih besar dari 2,5 dan kurang dari 4,5, maka dapat dicari dengan formula 4,5 dikurangi X per 4,5 dikurangi 2,5. Selanjutnya untuk linguistik besar, dia akan dicari jika X-nya berada kurang dari 2,5, maka nilainya adalah 0. Jika digambar akan seperti ini. Lalu jika X-nya di antara lebih besar sama dengan 2,5 dan kurang dari 4,5, maka menggunakan formula X dikurangi 2,5 per 4,5 dikurangi 2,5. Jika digambarkan pada grafik adalah sebagai berikut. Dan jika X-nya lebih besar dari 4,5, maka nilainya adalah 1. Untuk grafiknya sebagai berikut. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu adalah variabel output, yaitu berupa variabel waktu, di mana intervalnya dikatakan cepat apabila X-nya kurang dari sama dengan 2000, dikatakan sedang apabila X-nya di antara lebih besar sama dengan 2000 dan juga kurang dari sama dengan 7000, dikatakan lama apabila X-nya lebih besar sama dengan 7000. Nah, untuk gambarnya sendiri adalah sebagai berikut. Lalu, jika digambarkan, kita juga akan bisa menentukan suatu formulanya, di mana jika dikatakan cepat, maka apabila suatu X yang dicari, yaitu kurang dari 2000, maka dia bisa mendapatkan nilai sebesar 1 karena dia ke kiri. Seperti pada gambar berikut yang saya annotate. Untuk selanjutnya, jika nilai X-nya lebih besar sama dengan 2000 dan kurang dari sama dengan 4500, berarti jika digambar akan seperti ini, sesuai yang saya annotate. Dengan formula yang dapat digunakan yaitu 4500 dikurangi X per 4500 dikurangi 2000. Jika X-nya lebih besar dari 4500, maka nilai yang akan dihasilkan adalah 0, sesuai pada grafik. Untuk selanjutnya, pada mu waktu sedang, dia berada di antara kurang dari 2000 atau lebih dari 7000, maka nilainya adalah 0. Jadi jika ke kiri dia 0, dan jika ke kanan dia adalah bernilai 0. Lalu apabila X-nya berada di antara lebih besar sama dengan 2000 dan kurang dari sama dengan 7000,
maka yang akan digunakan yaitu formula X min 2000 per 7000 min 2000. Seperti pada grafik, dia akan digambarkan sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya yaitu apabila X-nya kurang dari 2000 dan juga X-nya lebih besar dari 7000. Maka formula yang dapat digunakan yaitu 7000 min X per 7000 min 4500. Oke. Jika di sini digambarkan yaitu apabila X-nya lebih besar dari 7000 dan X lebih besar dari 7000 dan X-nya kurang dari 2000. Oke. Untuk selanjutnya, kita wajib menentukan komposisi aturan atau yang biasa disebut rules pada MATLAB. Di mana aplikasi fungsi implikasi menggunakan rules sebagai berikut. Yang pertama, jika buah sedikit dan tekanan kecil, maka waktunya sedang. Yang kedua, jika buahnya sedikit dan tekanannya standar, maka waktunya sedang. Jika buah sedikit dan tekanan besar, maka waktunya cepat. Jika buah sedang dan tekanan kecil, maka waktu lama. Jika buah sedang dan tekanan standar, maka waktu sedang. Jika buah sedang dan tekanan besar, maka waktu cepat. Jika buah banyak dan tekanan kecil, maka waktu lama. Jika buah banyak dan tekanan standar, maka waktu lama. Jika buah banyak dan tekanan besar, maka waktu sedang. Lalu, lanjutan pertanyaan pada study case yang saya jelaskan di awal presentasi tadi. Di mana apabila akan dilakukan proses sterilisasi TBS, tandan buah sawit, sebanyak 7.500 kg dengan tekanan 2,8 bar, maka akan dilakukan perhitungan waktu sterilisasi dengan menggunakan metode Mamdani sebagai berikut. Di mana jika dilihat pada grafik tadi, nilai 7.500 kg dengan tekanan 2,8 bar, maka tergolong buah banyak sedang dan buah banyak banyak. Lalu dapat dihitung untuk linguistik jumlah buah tadi, mu buah sedang yaitu 7.500 kg, maka dapat digunakan formula 10.000 dikurangi X per 10.000 dikurangi 5.500, maka 10.000 dikurangi 7.500 karena yang kita inginkan adalah 7.500 kg per 10.000 dikurangi 5.500 menghasilkan 0,556. Untuk mu buah banyak yaitu 7.500 digunakan formula X dikurangi 5.500 per 10.000 dikurangi 5.500, maka hasilnya adalah 0,444. Sehingga untuk nilai buah kecil 7.500 adalah 0 karena tidak berpotongan pada grafik. Berikut grafik yang saya gambar untuk merepresentasikan grafik buah 7.500 kg. Jadi tadi ya, karena dia berada di 7.500, berarti kan di sini. Ternyata saat dicari untuk mu buah sedang, ya sedang, jadi dia menggunakan kurva sedang di sini, maka nilainya adalah 0,556. Jadi dia bisa ditarik ke kiri sebesar 0,556. Untuk mu buah banyak, ini berarti dia berada pada 0,444 karena dia di buah banyak. Jadi nih, dia akan menabrak kurva banyak yang ini, kurva banyaknya itu ini. Nah, kan kurva banyak. Jadi dia menabrak di sini, terus ke kiri, maka didapatkan hasil yaitu sebesar 0,44. Dan juga untuk tadi, di mana dia
buah sedang, jadi dia pakai kurva sedang, jadi dari 7.500 menabrak kurva sedang, ini ada titik potongnya karena buah kurva sedangnya itu yang berbentuk segitiga ini. Lalu dia ditarik ke kiri, maka didapatkan hasil sebesar 0,556. Nah, untuk yang mu buah kecil, karena buah kecil atau buah sedikit ini, dia tidak memotong sama sekali di 7.500, maka nilainya adalah 0. Untuk selanjutnya, besar tekanannya tergolong pada tingkat standar dan besar. Jika dihitung, mu tekanan standarnya menggunakan formula 4,5 dikurangi X per 4,5 dikurangi 2,5. Ini berdasarkan formula yang telah saya tuliskan di awal tadi. Dengan besar tekanan yang diinginkan adalah 2,8, maka didapatkan hasil 0,85. Untuk mu tekanan besar, maka digunakan formula X dikurangi 2,5 per 4,5 dikurangi 2,5, maka dihasilkan 0,15. Nah, karena hanya berpotongan pada mu tekanan standar dan tekanan besar, maka nilai dari mu tekanan kecil itu adalah 0, karena dia tidak berpotongan di grafik. Nah, berikut grafik yang merupakan representasi tekanan 2,8 bar sebagai berikut ya. Jadi, karena yang diinginkan adalah 2,8, berarti letaknya adalah di sini. Nah, karena ini tergolong pada tingkat standar dan besar, maka dia harus berpotongan pada kurva standar dan kurva besar. Kurva standar itu adalah kurva yang berbentuk segitiga di sini. Jadi dia harus memotong nilai 2,8. Nah, kebetulan 2,8 di sini dia memotong di bagian sini dan ditarik ke kiri. Jadi ini adalah nilainya 0,85. Untuk selanjutnya, dia akan memotong di kurva besar. Kurva besar adalah kurva ini yang saya warnai hijau. Nah, jadi 2,8 harus memotong 2,8. Oke. Nah, di sini dia mendapatkan nilai sebesar 0,15. Nah, untuk selanjutnya, menerapkan fungsi implikasi. Nah, di sini tadi kan sudah diketahui, yaitu nilai mu dari buah sedang adalah 0,556, mu buah banyak 0,444, buah sedikit itu 0, dan dari sini juga diketahui mu tekanan standar itu 0,85, mu tekanan besar itu 0,15, dan mu tekanan kecil itu adalah 0. Lalu, berdasarkan rules yang telah kita buat tadi, itu diketahui jika untuk rule pertama, jika buah sedikit, maka tekanan kecil, maka waktunya sedang. Jadi, tinggal dimasukkan. Kita bisa mencari alfanya sebagai berikut. Di sini harus menggunakan min. Kenapa min? Karena kita menggunakan notasi dan pada rules-nya. Jadi, jika buah sedikit dan tekanan kecil, maka waktunya sedang. Nah, untuk mencari alfanya, yaitu alfa 1, karena kita menggunakan rule 1, maka min dari mu buah sedikit diiris, yaitu merupakan notasi dan, mu tekanan kecil, maka kita masukkan nilai dari mu buah sedikit, mu buah sedikit yaitu 0, kita masukkan. Di sini 0, dan mu tekanan kecil. Oke, kita cari mu tekanan kecil. Mu tekanan kecil di sini adalah 0. Jadi, min 0 dan 0. Min di sini artinya kita mengambil yang minimum nilainya. Karena sama-sama 0, maka kita tulis 0. Karena
sama-sama minimum. Untuk selanjutnya, kita cari R kedua, yaitu jika buah sedikit dan tekanan standar, maka waktunya sedang. Min, buah sedikit diiris dengan mu tekanan standar. Jadi, min nilai dari buah sedikit yaitu 0 dan mu tekanan standar itu 0,85. Antara 0 dan 0,85 maka nilai yang paling minimum adalah 0. Untuk rules 3, jika buah sedikit dan tekanan besar maka waktunya cepat. Maka min mu buah sedikit diiris dengan mu tekanan besar. Min dimasukkan mu buah sedikit itu sebesar 0 dan mu tekanan besar itu adalah 0,5. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya 0 dan 0,15 yang minimum adalah 0. Begitu juga seterusnya. Hingga pada rules kelima, kita menemukan nilai yang bukan 0, yaitu jika buah sedang dan tekanan standar, maka waktunya sedang. Berarti alfa 5 min mu buah sedang dan mu tekanan standar, maka dapat dihasilkan minim 0,556, 0,85. Dari sini yang paling minimum adalah 0,556. Pada rules ke-6, jika buah sedang dan tekanan besar, maka waktunya cepat. Maka alfa 6 yaitu min mu buah sedang iris mu tekanan besar. Min 0,556, 0,15, maka 0,15. Pada rules ke-7, jika buah banyak dan tekanan kecil, maka waktu lama. Alfa 7-nya, min mu buah banyak diiris dengan mu tekanan kecil, di mana nilai dari buah banyak yaitu 0,44, dan mu tekanan kecil itu adalah 0, maka nilai minimumnya adalah 0. Jika buah banyak dan tekanan standar, maka waktunya lama. Alfa 8, min mu buah banyak diiris dengan mu tekanan standar, di mana minnya itu adalah 0,444, 0,85, maka nilai minimumnya adalah 0,4444. Nah, untuk rules ke-9, jika buah banyak dan tekanan besar, maka waktu sedang, maka alfa 9-nya dapat dicari dengan min mu buah banyak diiris dengan mu tekanan besar, maka min 0,444, 0,15, maka dapatkan hasil 0,15. Nah, karena kita sudah tahu nilai implikasi masing-masing rules, maka kita mengkomposisikan semua output. Karena outputnya tadi adalah output waktu, maka kita menggunakan grafik waktu. Di mana grafik waktu tadi itu berkisar antara berkisar antara 2000, 4500 dan juga 7000. Lalu di sini bisa dilihat karena pada rules 5, rules 6, rules 8 dan rules 9 saja yang didapatkan hasil, maka kita bisa menggambarkan 4 rules itu saja karena selain itu bernilai 0, jadi tidak perlu digambar. Untuk selanjutnya pada rules 5, karena tadi sudah dihasilkan ya, untuk plot-plotannya yaitu implikasinya 0,556 dan 0,85. Maka yang paling minimum adalah 0,556. Untuk selanjutnya, tadi kan ada 0,556 dan 0,15, maka yang paling minimum adalah 0,15. Untuk selanjutnya di rules 8 antara 0,444 dan juga 0,85, maka yang paling minimum adalah 0,444. Untuk selanjutnya yaitu pada rule 9 didapatkan hasil 0,444 dengan 0,15, maka yang minimum adalah 0,15. Selanjutnya kita gabungkan semua kurva yang telah diketahui pada komposisi semua output. Oke. Jika digabungkan kurvanya, maka didapatkan gambar sebagai berikut.
Nah, dari sini kita dapat mencari T1, T2, T3, T4. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena di sini memotong titik. Dan kita belum tahu nilai T-nya itu ada berapa, makanya kita cari dulu. Ini kan ada titik. Jadi kita cari dulu. Oh iya, kenapa kok ini ada titik-titik? Karena kita membuat garis bantu untuk mendapatkan suatu luasan, di mana di sini ada luasan 1 berbentuk persegi panjang, ada luasan 2 berbentuk trapesium, ada luasan 3 berbentuk persegi panjang juga, ada luasan 4 berbentuk trapesium, dan juga ada luasan berbentuk persegi panjang, yaitu luasan kelima. Jadi, di sini saya membuat 5 luasan. Nah, kita harus mencari T-nya. Nah, dari sini, untuk sebelum mengetahui T-nya, jika dilihat dari sini, dari gambar yang telah digabung, kurva gabungan gambar ini, kita mendapatkan suatu formula di mana untuk mencari T1 dan T2, maka kan di sini. Jika dilihat dari grafik, dia titik yang diketahui adalah 2000 dan 4500. Maka didapatkan formula sebagai berikut. T1 dikurangi 2000 per 4500 dikurangi 2000. Karena tadi kita udah menemukan alfa, maka kita gunakan alfanya tadi. Nah, alfanya tadi sudah ditulis pada kurva Y, kurva sumbu Y. Jadi ada 0,15, ada 0,4444, ada 0,5, dan juga ada 0,556. Nah, karena T1 berada pada titik T1 dan 0,15, maka di sini disama dengankan 0,15. Maka didapatkan hasil T1-nya sebesar 2375. Ditaruh di sini 2375. Untuk selanjutnya, mencari nilai T2 dengan formula yang sama pula, yaitu T2 dikurangi 2000 per 4500 dikurangi 2000, hasilnya adalah sesuai titik-titiknya ini. Dia memotong dan ditarik ke kiri, maka dia menghasilkan nilai alfa sebesar 0,556. Jadi, T2 dapat diketahui yaitu sebesar 3390. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai T3 dan T4. Untuk T3 dan T4 sendiri, dia berada pada range yaitu 5610 dan 5890. Jadi kita mendapatkan formula di T3 yaitu 7000 dikurangi T3 per 7000 dikurangi 4500 disama dengan kan titik-titik yang dia potong. Nah, jika ke kiri, dia akan menunjukkan hasil sebesar 0,556. Sehingga didapatkan hasil T3-nya sebesar 5610. Untuk selanjutnya, untuk mencari T4 dengan rumus yang sama, yaitu 7000 dikurangi T4 per 7000 per 4500, disama dengan kan, karena dia menabrak di titik ini, dan ditarik ke kiri, ternyata dia disama dengan kan 0,444, maka dihasilkan nilai T4 yaitu sebesar 5890. Sehingga dari sini kita dapat menemukan formula baru yaitu mu Z. Nah, dari sini bisa dibacakan dari grafik apabila Z-nya itu berada kurang dari sama dengan T1, maka nilainya adalah 0,15. Untuk selanjutnya, apabila Z-nya berada lebih besar sama dengan T1 dan kurang dari sama dengan T2, yaitu T1 dan T2 di sini, maka
Dia menggunakan formula Z dikurangi 2000 per 4000 dikurangi 2000. Apabila Z-nya berada lebih besar sama dengan T2 dan kurang dari sama dengan T3, maka nilainya adalah 0,556. Sebagai berikut. Untuk selanjutnya, apabila Z-nya berada di antara T3 lebih besar sama dengan T3 dan kurang dari sama dengan T4, maka menggunakan formula 7000 dikurangi Z per 7000 dikurangi 4500. Jika X-nya berada di lebih besar sama dengan T4, maka dia bernilai 0,44 di sini. Karena lebih besar dari T4, maka dia akan bernilai 0,444. Oke. Langkah selanjutnya yaitu langkah difusifikasi, di mana kita mencari nilai Z bintang. Z bintang ini memiliki rumus yaitu integral mu Z kali Z dz, atau biasa disebut momen, per integral mu Z dz, atau biasa disebut luas area. Di sini kita harus mencari satu-satu, menghitung momennya dulu dan menghitung luasan areanya dulu. Untuk menghitung momen, di sini kita notasikan dengan M1, di mana berdasarkan grafik ini M1 itu dia berada di antara 0 dan 2375. Karena kan tadi T1, T2, T3, T4-nya sudah diketahui. Berarti integralnya dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu T1, yaitu 2375. Jadi ini. 1. Nanti kita masukkan menggunakan persamanya ini 0,15 Z dz. Terus kita integralkan mendapatkan hasil 423.046,875. Selanjutnya M2 dengan batasnya yaitu T2 sampai T3 yaitu 2375 sampai 3390, menggunakan formula yang ini untuk diintegralkan yaitu Z min 2000 per 4500 per 2000, maka dihasilkan nilai momen 2 yaitu 1.067.641,283. Selanjutnya untuk mencari M3 dengan batas bawah 3390 dengan batas atas 5610, di mana itu merupakan batas bawahnya itu T3 dan batas atasnya T4. Batas bawahnya T2 dan batas atasnya T3, dan dimasukkan 0,556 Z dz, maka dihasilkan integralnya yaitu 55440. M4 kita masukkan batas bawahnya T3 dan batas atasnya T4, maka integral 5610 sampai 5890 dengan formula 7000 min Z per 2500 Z dz, itu didapatkan hasil sebesar 804.268,3. Untuk momen 5-nya yaitu menggunakan batas bawah 5890, yaitu merupakan T4 dengan 9000. Di sini saya menggunakan 9000 karena saya membatasi grafik saya itu sampai 9000. Untuk yang lebih dari 7000. Nah, didapatkan hasil yaitu sebesar 1.028.035.3,8 atau 10 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung luas areanya yaitu A1. Jika dilihat dari gambar ini, jadi luas daerah 1 itu ada persegi panjang, luas daerah 2 itu ada trapesium, luas ketiga ada persegi panjang, luas keempat trapesium, dan luas kelima yaitu persegi panjang. Maka masing-masing luasan dapat dihitung. Di mana A1 karena dia persegi panjang, maka panjang kali lebar
di mana panjangnya adalah 2375 dikali 0,15 menghasilkan 356,25. Untuk selanjutnya yaitu luas dari trapesium yaitu setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi yaitu setengah dikali 0,556 ditambah 0,15 dikali 10,15 yaitu 358,29. Dari mana tingginya? Tingginya yaitu dari sini. Kita lihatnya di grafik. Karena ini gambarnya trapesium ya, berarti kan jumlah sisi sejajar. Berarti T1 ditambah T2 itu dikalikan setengah, tambahkan tingginya. Tingginya itu antara T1 sampai T2 yang ini, sumbu X. Jadi 3390 dikurangi 2375. Maka didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 358,295. Untuk luasan ketiga yaitu luasan berbentuk persegi panjang. Jadi luasannya panjang kali lebar. Maka diketahui 220 dikali 0,556 menghasilkan 1234,32. Untuk luasan keempat yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi yaitu setengah kali 0,5556 ditambah 0,444 kali 280 yaitu 140. Untuk luasan yang kelima yaitu luasan terakhir yaitu berbentuk persegi panjang yaitu panjang kali lebar 3110 dikali 0,444 sama dengan 1380,84. Nah, karena masing-masing dari nilai momen itu sudah diketahui dan masing-masing dari luasan area juga sudah diketahui, maka kita menghitung Z. Z bintang itu tadi kan rumusnya yaitu integral mu Z Z dz per mu Z dz. Di mana kita bisa menjumlahkan semua nilai momen dibagi dengan penjumlahan semua nilai dari luasan daerah. Kita jumlahkan menghasilkan momennya yang ketika dijumlahkan menghasilkan 18.129.750,258 dibagi dengan penjumlahan dari luas alasnya yaitu 3469,705. Dihasilkan sebesar 5240 detik. Jadi dengan kata lain, Z itu adalah merepresentasikan besarnya waktu optimum untuk suatu proses sterilisasi pada buah kelapa sawit untuk CPO atau crude palm oil. Didapatkan kesimpulan apabila dilakukan proses sterilisasi TBS atau tandan buah sawit sebanyak 7.500 kg dengan tekanan 2,8 bar, maka waktu optimum yang dibutuhkan adalah 5240 detik. Seperti itu. Nah, berikut simulasi menggunakan MATLAB. Berikut gambarannya di mana input banyak buahnya sesuai gambar ini. Output waktunya juga fish plot. Lalu ada rules yang dimasukkan satu-satu dan rules inference. Nah, dari sini nanti kita akan menghasilkan jawaban yang harusnya sesuai dengan perhitungan manual kita. Di sini saya akan men-share screen bagaimana cara mensimulasikan MATLAB itu sendiri dengan study case yang saya angkat. Saya akan men-share screen-nya. Sebentar karena ini sangat lama. Jika dilihat dari gambar, untuk masing-masing rules yang saya ambil, lalu di sini juga saya setting untuk banyak jumlah yang saya inginkan yaitu sebesar 7.500 dengan tekanannya 2,8 bar. Dihasilkan waktu optimumnya adalah 524 dan itu sesuai dengan perhitungan manual saya. Jika saat proses sterilisasi TBS sebanyak 7.500 dengan tekanan 2,8 bar, maka waktu optimum yang dibutuhkan yaitu 5240. Hasil ini sudah sama persis antara perhitungan manual dan simulasi MATLAB-nya.
Berikut gambar control surface. Dari control surface ini juga dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi jumlah buah yang disterilisasi dengan tekanan tinggi, maka waktu yang diperlukan juga lebih cepat. Oke. Untuk fuzzy logicnya sendiri, saya akan men-share screen-nya. Sebentar. Karena ini masih loading, dan kurang lebih hasil dari simulasi MATLAB saya sudah sama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan melalui slide yang berbeda. Nah, jika kita telah mengklik aplikasi MATLAB, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Dan di sini kita bisa klik Add. Lalu kita pilih Fuzzy Logic Designer. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana di sini karena saya sebelumnya telah membuat MATLAB, saya sudah men-save filenya. Tinggal di sini saya klik file, lalu saya klik import, lalu from file. Lalu kita akan digeserkan kepada option, di mana di sini saya memilih folder di mana tempat saya menyimpan file MATLAB saya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana di sini input saya yaitu banyak buah. Di sini bisa kita klik 2 kali untuk melihat bagaimana grafik dari jumlah buah. Nah, di sini akan muncul grafik di mana di sini ada grafik sedikit, ada grafik sedang, dan ada grafik banyak. Di mana grafik sedikit ini dia bertipe trapesium dengan parameter 0, 0, 1000, 5500 dengan range-nya sebesar 0 sampai 20.000. Lalu untuk yang di grafik sedang di sini berbentuk segitiga atau triangle dengan parameter 1000, 5500, 10.000 dengan range sebesar 0 sampai 20.000. Dan yang terakhir di sini ada grafik banyak di mana tipenya trapesium dengan parameter 5500, 10.000 hingga 20.000. Di sini cara
membuat grafiknya juga cukup mudah karena kita tinggal menentukan range-nya terlebih dahulu. Lalu kita input parameternya sesuai yang kita inginkan dan berdasarkan hitungan manual kita yang digambar tadi. Lalu di sini dipilih tipe apa yang akan digunakan dan apa saja namanya. Jika di sini ada grafik sedikit, maka kita letakkan di sedikit, sedang, dan banyak. Lalu untuk yang kedua ada grafik tekanan, di mana grafik tekanan sendiri itu memiliki nama ada kecil, standar, dan juga besar. Nah, sama kita jika ingin membuat grafik, maka kita menentukan dulu range untuk yang grafik kecil itu berapa. Seperti di bawah ini yaitu 0 sampai 5. Dengan parameternya 0, 0,5 hingga 2,5 dengan tipenya trapesium. Jika standar, maka kita tentukan range yang sama seperti sebelumnya dan kita memilih parameter sesuai dengan perhitungan yang kita inginkan dan kita butuhkan. Begitu juga dengan grafik yang banyak. Lalu kita menuju ke grafik output, yaitu outputnya adalah waktu. Di sini ada waktu cepat, sedang, dan juga lama. Nah, waktu cepat di sini kita tentukan dulu berapa range-nya. Ternyata saya di sini memilih range antara 0 sampai 9.000. Nah, untuk itu kita memilih tipenya trapesium dengan parameternya 0, 0, 2000 hingga 4500. Sedang pun juga begitu, kita memilih tipenya dahulu yaitu segitiga dengan range yang sama sebelumnya. Terus kita menentukan parameternya yaitu 2000, 4500, dan 7000. Untuk grafik yang lama, hal tersebut juga sama seperti sebelumnya, grafik sebelumnya di mana kita menentukan dulu range-nya, terus kita namain apa. Seperti ini grafik lama dengan tipe apa, trapesium atau segitiga, dan juga kita menentukan parameternya. Di sini parameternya adalah 4500, 7000, 9000, dan 9000. Lalu jika sudah tergambar semuanya sesuai pada grafik, maka di sini kita bisa menginput rules. Di sini saya menginput ada 9 rules. Untuk rules-nya apa saja di sini bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada jika buah sedikit, maka dengan tekanan kecil, maka waktunya sedang. Jika buah sedikit dengan tekanan standar, maka waktunya sedang. Jika buah sedikit dan tekanan besar, maka waktunya cepat. Jika buah sedang dengan tekanan kecil, maka waktu lama. Jika buah sedang dengan tekanan standar, maka waktu sedang. Jika buah sedang dan tekanan besar, maka waktu cepat. Jika buah banyak dan tekanan kecil, maka waktu lama. Jika buah banyak dan tekanan standar, maka waktu lama. Jika buah banyak dan tekanan besar, maka waktu akan sedang. Lalu, dari situ kita bisa melihat rules secara keseluruhan, karena di sini kan ada study case di mana saya diharuskan menggunakan buah sebanyak 7.500 dengan besar tekanannya 2,8. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan secara optimum itu berapa? Di sini kita tinggal klik view, lalu kita pilih rules. Di sini akan ketahuan berapa sih sebenarnya untuk jumlah 7.500 buah dengan tekanan sebesar 2,8 itu menghasilkan waktu optimum berapa untuk melakukan proses sterilisasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah karena kan di sini kan ada grafik perpotongan buah, tekanan. Nah, yang kita butuhkan adalah grafik waktu ini. Nah, grafik waktu ini kita bisa dapatkan dengan mengubah input. Tadi inputnya kan bagian buah dan tekanan. Nah, buah yang diinginkan yaitu sebenarnya 7.500 dengan tekanan yang diinginkan yaitu 2,8. Lalu kita enter, maka akan ditemukan waktu optimumnya dibutuhkan untuk proses sterilisasi buah sebanyak 7.500 dengan tekanan sebesar 2,8 adalah 5.240. Dan perhitungan antara MATLAB dengan perhitungan manual saya itu sama. Jadi bisa dikatakan bahwasannya dengan adanya penugasan besar ini sangat mempermudah saya jika nantinya saya bekerja ataupun memiliki pabrik sendiri untuk memprediksi seberapa optimalkah waktu yang dibutuhkan jika banyak buahnya diketahui dan besar tekanan yang diinginkan juga diketahui. Sehingga saat
nanti saya memproduksi suatu produk, khususnya di industri kimia, saya akan menghasilkan outputan berupa produk yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Di sini juga bisa dilihat berdasarkan survei. Sebentar. Nah, dengan adanya ini juga mempermudah kita bahwasanya, oh ternyata jika banyak buahnya sekian, dengan tekanan sekian, waktu yang dibutuhkan secara optimal itu sekian. Gitu. Ini juga bisa diputar-putar, jadi mempermudah kita untuk memprediksi sebenarnya berapa sih yang harus dibutuhkan, yang harus digunakan. Gitu. Nah, untuk itu, dari sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ceptian selaku dosen pengampu aplikasi teknologi cerdas. Di sini saya memiliki banyak insight dan banyak ilmu setelah mempelajari MATLAB metode fuzzy logic untuk memprediksi di dunia kerja, kayak gitu. Karena hal ini juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi sehingga saya bisa menghasilkan suatu produk yang optimal dengan prediksi jumlah buah, besar tekanan, dan juga waktu yang diperlukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.